Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat selalu ya teman-teman ya. Kali ini saya akan coba bercerita tentang keajaiban yang namanya membaca surat Yasin teman-teman. Membaca surat Yasin itu sangat luar biasa. Ini saya ceritakan kejadian yang asli nyata teman-teman. Memang ya dialami oleh saudara saya sendiri. Itu kalau nggak salah itu tahun 2000 sekian 2007-an, kalau nggak salah itu 2007 atau 2008. Itu saudara saya itu masih muda menderita penyakit yang aneh teman-teman. Jadi di dalam kulit itu seperti ada angin, sampai di muka juga itu terasa ada anginnya. Jadi mukanya itu bengkak kayak gitu. Leher apalagi membengkak, jadi hampir kelihatan gak ada lehernya kayak gitu, kayak balon lah kalau dibilang kayak gitu. Terus kalau dipegang itu bunyi kres kayak gitu. Nah, selama di rumah sakit pertama, dibawa ke rumah sakit pertama, itu dokter coba menangani dulu. Tapi ya karena sudah diusahakan semaksimal mungkin, sakitnya kayaknya nggak bisa ditangani di rumah sakit tersebut, di rumah sakit daerah, makanya harus dilarikan ke rumah sakit provinsi. Selama menunggu ke rumah sakit provinsi, itu saudara saya ini ya teman-teman, walaupun dalam keadaan sakit, nafasnya itu sampai susah untuk bernafas teman-teman. Jadi dibilang ya ngos-ngosan kayak gitu, tapi tetap dia itu ngaji Yasin terus teman-teman. Ngaji Yasin terus nggak pernah putus, walaupun dengan nafas yang tersengal-sengal ya ngaji Yasin terus. Saya yang menunggu di situ sampai kagum juga, ini luar biasa ngaji Yasin. Oke. Terus sholat juga dia jaga sholatnya, tetap wudu, tetap sholat terus, nggak pernah lewat ya teman-teman. Udah dari cerita itu akhirnya udah waktunya dibawa ke rumah sakit provinsi. Dibawalah ke rumah sakit provinsi. Di situ tetap ya, walaupun di provinsi kita masuknya ke swasta dulu karena rekomendasi atau rujukan dari rumah sakit daerah itu ke rumah sakit swasta dulu yang ada alatnya untuk operasi. Kita ke situ, datang ke situ. Saudara saya sudah dapat ruangan tuh, suruh nunggu dengan nafas kayak gitu. Dan dia itu tetap masih dalam keadaan menunggu operasi itu masih tetap membaca Yasin teman-teman, tetap membaca Yasin, surat Yasin, tetap menjaga sholatnya juga. Itu nunggu kok tumben lama banget. Dokter itu udah lama itu nggak bisa datang, katanya mau tindakan operasi secepatnya biar nafasnya itu nggak sudah nafasnya udah kayak gitu tersengal-sengal, akhirnya kan memang butuh tindakan cepat. Tapi dokter katanya bisa itu hari Senin, padahal kita itu datang itu hari Jumat sore. Katanya suruh nunggu sampai hari Senin. Waduh, gimana ini ya, dianya kayaknya sudah kayak gitu, tapi tetap harus nunggu sampai Senin. Kira-kira kuat enggak? Kok serasa waktunya memang dilur-ulur di situ. Ya bukan kesalahan dari rumah sakitnya ya, cuman kan itu memang ada jadwalnya tersendiri mungkin dari situ. Akhirnya datang juga saudara kita yang satunya, datang ke situ. Tiba-tiba menawarkan kita ngobrol-ngobrol, terus dari saudara ada keinginan kayak gini, gimana kalau kita pindah tempat saja, coba kita dipindah di rumah sakit yang provinsi, itu rumah sakit negeri yang di provinsi saja. Itu kayaknya kalau di situ barangkali bisa penanganan lebih cepat, karena kan kondisinya sudah nggak memungkinkan kayak gitu. Coba, akhirnya mau nggak mau kita pulang paksa teman-teman. Kita pulang paksa, pindah ke rumah sakit yang negeri. Di situ datang kita langsung digerubungi orang banyak itu teman-teman. Langsung pada, mungkin perawat-perawat muda juga ya, itu pada pengen tahu ada kendala apa sih, kok bisa sampai kayak gini, sampai bisa udara itu masuk ke kulit. Akhirnya sudah nyampe di situ,
coba dipegang juga, penanganan langsung cepat, alhamdulillah di rumah sakit itu langsung penanganan cepat, langsung dapat kamar juga, alhamdulillah kamarnya tersedia, walaupun biasanya itu enggak tersedia ya susah ya untuk nyari kamar yang pakai jaminan kesehatan atau dulu apa ya masih udah BPJS kalau nggak salah sudah ada BPJS atau jaminan kesehatan yang lain itu. Terus sudah dapat kamar, di situ kita nunggu. Alhamdulillahnya juga itu jadwal visitnya dokter cepet juga. Dokter langsung visit ke situ tuh. Dokter langsung visit ke situ. Waktu dokter masih visit, kebetulan saudara saya masih ngaji Yasin juga, masih baca Yasin. Terus tiba-tiba dokter masuk ke situ, diperiksa lah. Dan teman saya sudah pasrah itu posisinya, kayaknya saya harus dioperasi nih dari rumah sakit yang pertama dan kedua itu saya harus menganjurkan operasi. Oke lah dia udah siap-siap, tanya kepada dokternya karena memang nafasnya sudah cocok banget, akhirnya tanya sama dokternya, dok kira-kira kapan kita bisa operasi dok? Dokternya malah apa jawabannya dari dokternya? Dokternya malah marah-marah teman-teman. Dokternya marah-marah, emang kamu mau saya operasi, mau saya robek-robek? Jawabannya dari dokternya malah kayak gitu. Coba bayangin aja, dari analisa dokter pertama di rumah sakit pertama itu harus operasi, dan yang kedua dari rujukan itu pemeriksaan awal juga harus operasi, dan di rumah sakit yang ketiga malah dimarahin kayak gitu sama dokternya. Udah nggak usah operasi-operasian dulu, tinggal ini nanti bapaknya minum obat saja ya, minum obat saja yang dikasihin dari ini. Dan ketika obat, saudara saya sampai bingung, saya juga sampai bingung kok tiba-tiba nggak jadi operasi nih teman-teman. Kita tunggu obatnya. Ya udah alhamdulillah kita antara bingung mau bersyukur atau gimana, kok tiba-tiba dokter menganjurkan kayak gitu, apa nggak mau operasi kita atau bagaimana. Kita tunggu tuh. Ya dibalik alhamdulillahnya juga masih serasa belum yakin juga, wong katanya mau operasi nggak jadi. Akhirnya kita tunggu, minum obat dulu, obat yang diberikan apa teman-teman, obat generik kecil-kecil, cuma ada berapa biji doang itu diminum. Udah diminum aja, kata dokternya minum obat dulu, nanti besok saya visit lagi, kalau saya visit lagi harus ada perkembangan. Oke, kita turuti aja dokternya sambil nunggu di info. Kok dengan ngaji Yasin nih sambil minum obat juga itu tiba-tiba kayaknya udah berasa kebaikan, udara-udara yang di dalam kulit itu sudah keluar semua teman-teman. Alhamdulillah pelan-pelan menghilang, kembali seperti dia kala juga ya, pelan-pelan progres lah. Nafas juga sudah mulai nggak terlalu cocok banget, sudah minum obat. Kebetulan untuk dokter visit berikutnya mengatakan ini sudah bagus dan nggak perlu yang namanya operasi. Dari situ juga akhirnya teman saya sujud syukur, alhamdulillah ya Allah nggak jadi operasi, badan masih utuh, nafas juga masih kembali lancar. Akhirnya sujud syukur. Dia kayaknya kalau memang progresnya kayak gini tanpa skenario dari Allah ya nggak mungkin. Kayak itu kan dia tetap walaupun kondisi kayak itu tetap berusaha semaksimal mungkin untuk mendekatkan diri kepadanya ya. Jadi kayak gitu. Dan teman saya yakin bahwa itu mungkin ya itu dari keajaiban dari baca surat Yasin. Dia ngaji terus sampai nggak pernah berhenti sebentar Yasin lagi, berhenti sebentar ngaji Yasin lagi, selama memang dia mampu, dia usahakan itu semuanya. Dan ternyata kan hasil akhirnya kayak gini, hasil akhirnya apa yang harus dilakukan itu yang analisa dari tim medis itu kadang ya bisa ada kehendak lain. Kalau memang ada bantuan dari Allah, kita ternyata kan bisa menemukan jalan di situnya, jadi nggak jadi operasi teman-teman di situ. Mungkin itu salah satu keajaiban membaca surat Yasin. Alhamdulillah di situ teman-teman akhirnya pulang sehat kembali dan kehidupan normal kembali seperti sedia kala gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau yang sekarang memang masih sakit, masih ada penyakit atau masih ada gimana, jangan sampai putus asa,
tetap harus berusaha semaksimal mungkin, atau mungkin ada nggak cuma sakit, ada masalah-masalah yang lain juga tetap harus jangan putus asa. Kalau memang memungkinkan ya mau membaca surat Yasin itu lebih baik lagi, karena itu kan mungkin itu keutamaan dari amalan surat Yasin juga, itu kan memberikan yang terbaik apa yang kita butuhkan kayak gitu ya, yang menurut Allah itu baik untuk kita. Masalah kesembuhan juga akhirnya diberikan kesembuhan juga gitu ya teman-teman ya. Tetap semangat, jangan lupa tetap beribadah, dan mudah-mudahan sehat selalu, rezekinya juga selalu berkah barokah mengalir terus ya teman-teman ya. Kurang lebihnya itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.